Halo sahabat shooter, saya Narasena. Ini adalah episode pertama di channel Pondok Lensa. Dan mulai sekarang saya bakal mengisi konten di YouTube-nya Pondok Lensa ini. Mulai dari tutorial, gears review, dan unboxing. Masih banyak lah pokoknya gears yang terupdate, oke? Nah, sesuai judulnya, sekarang gue bakal bikin tutorial nih. Tutorial GladeCam HD 2000. Banyak yang perlu diketahui. Jadi sebelum menggunakan ini, teman-teman harus tahu dulu. Karena GladeCam ini tuh punya beban maksimal dan minimal. Minimalnya adalah 900 gram, maksimalnya kalau yang HD 2000 ini 2,7 kilo. Kalau misalnya teman-teman pakai kamera yang lebih kecil atau yang lebih besar, pakai seri yang lain. Misalnya contohnya yang lebih besar, pakai FS700. Nah, berarti pakainya yang HD 4000. Nah, yuk kita langsung aja pasang. Pertama-tama teman-teman tuh harus siapin dulu kameranya ya. Jadi ini tuh harus udah fix. Lensa, memori udah ada, baterai udah penuh. Pokoknya harus udah fix. Nanti mau tambahan filter, tambahkan dari sekarang. Zoom, focal lens tentukan dari sekarang. Jadi jangan dirubah-rubah saat di atas. Saat di atas sini nanti bakal merubah keseimbangannya lagi gitu. Oke, kita langsung pasang aja. Nah, pertama kita pasang dulu quick release-nya, jangan lupa. Dan jangan kebalik nih, depan belakangnya harus benar. Kita pasang quick release-nya. Nah, ini tuh sebenarnya karena ini ada adjustment-nya, sebenarnya harus tahu sih kita masangnya harus di sebelah mana. Sorry nih, koinnya jatuh. Ini pastikan lurus ya. Pakai koin. Banyak macam kan quick release itu, ada yang ini, ada yang enggak. Nah, pertama-tama kita kencangkan juga kedua. Yang kedua kita kencangkan dulu ini quick release-nya. Nah, saran juga buat teman-teman jangan menggunakan lensa di atas 50 mili agar kestabilannya maksimal gitu, karena semakin jauh focal lensnya pasti lebih rawan akan goyangan. Nah, kan ini udah masang nih. Nah, langsung kita bisa setting. Di sini ada micro adjustment-nya ke samping, ke depan. Jangan dulu urusin yang lain, setting dulu yang ini nih, bagian atasnya ya. Ini ada micro adjustment. Kita bisa geser depan belakang, kiri kanan. Kayak gini nih. Nah, ini tampaknya kayaknya depan belakangnya udah agak seimbang. Kita coba kencangkan dulu. Nih, yang di sini ada 4 untuk depan belakang. Nah, kita coba geser ke kiri karena ini berat ke kanan kan. Kita geser ke kiri, masih berat. Masih ke kanan dikit. Nah, ini kan sudah seimbang. Nah, yang ini udah berarti kita udah nggak usah apa-apain dulu. Berarti kita tinggal seimbangkan bawahnya, oke? Bawahnya pastikan teman-teman ada di titik terendah dulu. Jadi jangan dulu dipanjangin, jangan dulu gimana. Pokoknya ada di titik terendah dulu seperti ini ya. Nah, ini nggak boleh seimbang. Nah, tapi ini masih terlalu berat di bagian sumbu bawah ini. Kita harus kurangi si counterweight-nya. Nah, si counterweight ini kalau misalnya kalian mau ngurangin harus sama, kalau depan 1 belakang 1 gitu, jangan beda-beda. Nah, ini kita coba lagi. Nah, ini seimbang kan? Ya, kalau udah seimbang gini berarti inilah sekarang saatnya fungsi si ini bekerja. Ya gitu, jadi ininya selalu di titik terendah dulu gitu. Nah, kita agak ke bawahin. Coba ya. Nah, ini udah bagus nih. Hitung aja 2 detik ya, 1, 2. Nah, ini udah bagus. Tapi mungkin saya merasa agak terlalu lambat dikit lagi gitu kan. Hitung 2 detik ya, 1, 2. Nah, ini tuh udah cukup stabil. Nah, ini cara memegangnya, ini seperti ini ya. Nah, ini ditekan seperti ini. Nah, tangan kiri itu bukan untuk menahan juga. Tangan kiri hanya menyeimbangkan dan biar si ininya nggak kayak gini nih. Nah, biar nggak kayak gitu dan biar nggak muter panning kiri kanan. Jadi tangan kiri itu hanya untuk menyeimbangkan. Kita coba. Nah, ini kan udah seimbang tuh, ya kan? Itu udah seimbang tuh. Ini udah bisa dipakai. Oke. Fungsi dari GladeCam ini sendiri bukan cuma untuk gaya-gayaan aja, tapi untuk membuat kamera movement agar lebih smooth. Dibantulah pakai GladeCam ini, kayak misalnya membuat kamera movement follow, track in, track out, atau crab left, crab right, bisa dibantu jadi smooth oleh GladeCam ini. Nah, seperti itulah fungsi dan cara menggunakan GladeCam.
Mudah kan? Saran saya lakukan pemanasan dulu sebelum teman-teman menggunakan Glide Cam ini. Jangan lupa sarapan sebelum syuting. Nah, Glide Cam ini bisa disewa di Pondok Lensa, Bandung dan Bali loh ya. Dan kalau sewa 2 hari ya gratis sehari, jadi 3 hari. Bayarnya cuma 2 hari. Nah, ya udah kalau misalnya teman-teman penasaran pakai Glide Cam ini dan penasaran dengan hasilnya, ya udah sewa aja langsung. Nah, segitu aja episode kali ini. Saya Narasena. Like, comment, and subscribe. Bye. Teman-teman, bentar. Kalian harus subscribe karena setiap 1 bulan sekali kita bakal ngasih voucher gratis untuk sewa di Pondok Lensa juga giveaway. Pokoknya subscribe ya, subscribe. Bye.